Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gua rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan film yang harus update edisi khusus yang dimana gua akan mempreview daripada pay-per-view WWE Extreme Rule yang akan diselenggarakan di tanggal 26 September di hari Minggu nanti ya, atau di Indonesia kita bisa menyaksikannya di hari Senin pagi atau di tanggal 27 September, yang dimana untuk show Extreme Rule ini kalian bisa menyaksikannya melalui dimana kalian bisa menyaksikannya dengan cara berlangganan ke WWE Network ya, yang merupakan layanan streaming miliknya WWE. Dan bagi kalian yang mungkin bingung gitu ya, bagaimana caranya berlangganan atau apa saja yang harus diperlukan gitu ya, kalian bisa visit ke video miliknya Villain 88 yang lainnya, yaitu di WrestlePedia episode kedua, yang dimana gua sudah membahas semua layanan streaming seputar dunia pro wrestling. Dan biar kalian tidak bingung mencari, maka gua nanti akan memberikan tautannya di atas. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita langsung saja ya bahas pay-per-view ini ya, si Extreme Rule ini, yang dimana untuk show kali ini yang menjadi headline-nya itu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship, di mana sang Tribal Chief, sang juara bertahan Roman Reigns akan menghadapi Finn Balor ya. Namun yang dihadapi oleh Roman Reigns bukanlah Finn Balor yang biasa, melainkan persona The Demon dari Finn Balor yang sudah lama tidak muncul ya dari di layar pertelevisian WWE, yang gua rasa ini akan menjadi pertandingan yang paling menarik untuk ditunggu di event Extreme Rule kali ini. Namun sebelum kita membahas pertandingan tersebut, gua akan membahas pertandingan lainnya, karena secara total WWE pun sudah mengannounce 6 pertandingan yang akan dilaksanakan di Extreme Rule nanti ya, dimana kita langsung saja membahas ke pertandingan yang pertama, yaitu adalah pertandingan Liv Morgan menghadapi Carmella. Ini merupakan pertandingan yang paling baru di announce ya, atau ditambahkan di event Extreme Rule kali ini, yang dimana pertandingan ini pun baru saja diresmikan di event SmackDown kemarin ya, di show SmackDown minggu lalu, dimana build daripada match ini pun pada kala di episode minggu lalu dari SmackDown, Liv Morgan bersama Toni Storm menjalankan pertandingan tag team match menghadapi Carmella dan juga Zelina Vega. Nah, yang dimana di pertandingan tersebut kita bisa melihat adanya Liv Morgan yang memiliki intensi untuk mencederai wajah atau hidung daripada Carmella, yang membuat Carmella dan juga Zelina Vega memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan mereka gitu ya. Dan Liv Morgan dan juga Toni Storm ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, karena walkoutnya Carmella dan juga Zelina Vega. Dan melihat hal tersebut, Liv Morgan pun langsung menantang Carmella ya pada kala mereka meninggalkan pertandingan tersebut. Dan tidak lama berselang, masih di show dari SmackDown minggu lalu, Carmella pun menerima tantangan tersebut sehingga pertandingan pun diresmikan. Dan apabila gua harus memilih pertandingan ini siapa yang memenangkan pertandingan tersebut, gua rasa Liv Morgan ya. Yang gua rasa sekarang sudah saatnya ya Liv Morgan ini pun dipush menjadi salah satu bintang top tier untuk divisi wanita SmackDown. Karena sekarang untuk top tier di divisi wanita SmackDown itu hanya diisi oleh 2 nama saja, yaitu Becky Lynch dan juga Bianca Belair. Yang gua rasa pastinya entah nanti Becky Lynch yang akan menjadi juara SmackDown Women's Championship-nya dengan dia merebut kembali gelar tersebut dari Becky Lynch, atau nanti Becky Lynch yang tetap menjadi juaranya. Pastinya mereka berdua di masa yang akan datang membutuhkan lawan yang berbeda ya, tidak hanya melawan yang itu-itu saja. Dan gua rasa Liv Morgan sekarang merupakan nama yang paling pantas dan memiliki chance yang cukup besar untuk dipromosikan ke top tier dari divisi wanita SmackDown. Dan apalagi di bulan Oktober nanti ya, WWE pun merencanakan akan menggelar turnamen King of the Ring dan juga versi wanitanya daripada King of the Ring, yang gua salah ingat ya, namanya itu adalah Queen Crowns turnamen ya, yang pada intinya itu adalah turnamen King of the Ring versi wanitanya lah gitu.
Dan gua rasa kemenangan Liv Morgan atas Carmella ini pun akan membuild reputasi dia dan membuild momentum dia untuk menyambut turnamen tersebut, yang membuat Liv Morgan ini pun akan semakin difavoritkan oleh para fans untuk di turnamen tersebut gitu guys ya. Dan kita berlanjut lagi ke pertandingan selanjutnya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Championship, di mana The Uso akan menghadapi The Street Profits ya. Ini bisa dibilang merupakan pertandingan yang berpotensi menjadi salah satu pertandingan yang paling menghibur di event Extreme Rules nanti ya. Dan gua rasa kini The Uso dan juga The Street Profits itu adalah merupakan salah dua tag team terbaik yang dimiliki oleh WWE saat ini. Dan ini akan menarik ya, dan gue rasa sampai sejauh ini chance untuk kemenangan antara keduanya, The Uso dan juga The Street Profits gitu ya, itu adalah 50-50. Namun apabila kita melihat momentum daripada The Uso bersama Roman Reigns, gue rasa The Uso mungkin saja bisa mempertahankan gelar mereka di hari Minggu nanti. Dan we'll see lah gitu ya, karena ini lagi-lagi tidak ada banyak yang bisa gua bahas ya. Namun yang bisa gua pastikan bahwa pertandingan mereka ini pun bisa dijamin menjadi salah satu pertandingan yang paling menghibur di hari Minggu nanti. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan United States Championship match, di mana ini adalah pertandingan triple threat match ya, antara sang juara bertahan yaitu Damian Priest menghadapi Sheamus dan juga Jeff Hardy. Namun format triple threat match ini sendiri pun baru saja di-announce di hari Senin kemarin ya, atau pada saat show daripada Raw kemarin, setelah Jeff Hardy berhasil mengalahkan Sheamus di hari Senin kemarin ya dalam show Raw, yang dimana hal tersebut membuat si Jeff Hardy pun dimasukkan di pertandingan kali ini ya, karena pada awalnya pertandingan ini pun menjadi rematch antara Damian Priest menghadapi Sheamus, yang sebenarnya sebelum pertandingan di-announce pun mereka berdua sudah terlibat dalam beberapa pertandingan yang gua rasa sudah menjadi rematch kesekian kalinya ya. Kalau misalnya mereka WWE khususnya masih memasang mereka berdua dalam format single match ya di hari Minggu nanti, tapi untungnya dengan dimasukkannya Jeff Hardy, gua rasa ini menjadi masukan yang cukup fresh, dan ini pun bisa merubah dinamika pertandingan yang akan diselenggarakan di hari Minggu nanti. Dan gua rasa Damian Priest lah yang memiliki kesempatan paling besar untuk memenangkan pertandingan tersebut ya, karena ya nama Damian Priest sekarang lagi hot-hotnya di kalangan para fans, dan para fans sangat amat menyukai Damian Priest untuk memegang title United States Championship, yang gua rasa Damian Priest akan menjadi juara untuk gelar tersebut dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Dan melihat dua kandidat lainnya atau dua penantang dari Damian Priest yaitu Sheamus, dia merupakan pemegang title daripada US Championship sebelum Damian Priest. Namun karena cedera hidungnya dia tidak bisa berbuat banyak ya pada saat dia memegang title tersebut begitu. Dan Jeff Hardy, gua nggak tahu lagi ya WWE apa yang akan mereka lakukan begitu ya. Mungkin karena track record Jeff Hardy dan nama daripada Jeff Hardy membuat WWE pun memutuskan untuk memasukkan dia ke pertandingan untuk memperebutkan gelar United States Championship ini. Namun gua rasa WWE tidak memiliki rencana untuk menjadikan Jeff Hardy sebagai United States Champion, dan mereka ingin mengangkat Damian Priest ya, karena kita ketahui mungkin ini akan menjadi hal yang cukup baik ya bagi WWE untuk meningkatkan pasar dari kelompok Amerika Latin ya, dengan menjadikan Damian Priest sebagai salah satu champions mereka gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship, di mana Becky Lynch akan menghadapi Bianca Belair. Dan ini akan menjadi pertandingan pertama untuk Becky Lynch ya secara full time. Semoga pertandingan kali ini tidak menjadi pertandingan yang dia jalani pada event SummerSlam kemarin, yang dimana Becky Lynch bisa memenangkan title SmackDown itu hanya dalam waktu 30 detik ya. Yang kalau misalnya mereka menjalankannya with a full time match gitu ya, yang 15 hingga 20 menitan,
Gua rasa ini pun memiliki potensi menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik dan cukup akan menyita perhatian begitu ya, karena seperti yang ketahui bahwa Becky Lynch sebelum dia absen ya, dia merupakan salah satu performer terbaik untuk di divisi wanita, dan Bianca Belair pun sudah menunjukkan bahwa dia menjadi salah satu performer terbaik ya divisi wanita SmackDown ya, dengan reignnya sebagai SmackDown Women's Championship hingga di event SummerSlam kemarin. Dan pertandingan ini pun gua harapkan bukanlah pertandingan dengan style Goldberg atau Brock Lesnar lah yang akan berjalan nggak lebih dari 5 menit. Yang gue harapkan ini akan menjadi pertandingan full time untuk menunjukkan performa kedua top performer dari divisi wanita SmackDown saat ini gitu guys. Dan gue rasa di pertandingan ini pun Becky Lynch akan masih bisa mempertahankan gelarnya, karena berdasarkan rencana daripada WWE, mereka tentunya tidak akan membuat Becky Lynch seperti Charlotte Flair ya, yang dimana hanya mengejar jumlah berapa kali memenangkan sebuah title, bukanlah durasi memenangkan sebuah title gitu ya. Namun WWE biasanya menjadikan Becky Lynch juara itu, mereka tidak pernah memberikan dia waktu yang singkat untuk sebagai juara begitu ya, kecuali ada satu lain halnya yang di luar dugaan, seperti pada saat dia mengumumkan kehamilannya. Namun saat ini gua rasa Becky Lynch akan menjadi juara untuk sebagai SmackDown Women's Champion dalam waktu yang cukup lama begitu ya. Namun Bianca Belair walaupun dia akan kalah di pertandingan pun, dia masih akan dicap sebagai salah satu top kompetitor di SmackDown, mungkin paling tidak sampai di event WWE Draft nanti gitu guys ya. Dan pertandingan selanjutnya ini adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship, di mana Charlotte Flair akan mempertahankan gelarnya menghadapi sang favorite Alexa Bliss. Tentunya mereka berdua ini menjadi salah satu feud yang cukup menarik ya. Di satu sisi gua bukanlah fans berat untuk karakter daripada Alexa Bliss yang sekarang. Gua menyukai karakter Alexa Bliss yang sebelum ya, pada saat masih menjadi Five Feet Fury. Namun she's doing okay lah gitu. Dan pada saat promo mereka di hari Senin kemarin, di show Raw kemarin, merupakan promo yang salah satu promo terbaik yang dilakukan oleh Alexa Bliss pada saat dia menjadi karakter ini ya, sejauh ini gitu guys ya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menarik juga gitu ya, karena kita pun bisa melihat apakah Charlotte Flair ini pun akan kembali lagi kehilangan title-nya gitu ya, dengan mengincar bahwa Charlotte Flair ini ingin dipercepat ya untuk memecahkan rekor dari Ric Flair atau John Cena ya, yang kini mereka sudah memiliki 16 title. Karena kita ketahui ya, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ambisi Charlotte Flair kali ini pun dia ingin menjadi wanita dengan pemegang title terbanyak ya di sepanjang sejarah WWE. Dan ini pun akan menjadi hal yang menarik ya. Dan pertandingan yang akan diberikan oleh mereka berdua pun menjadi salah satu pertandingan yang menarik apabila memang Alexa Bliss tidak melibatkan lagi gimmick-gimmick yang menggunakan bonekanya Lily itu yang bersifat mistis, yang gua harap itu tidak terjadi. Yang gua harapkan ini pure pertandingan wrestling saja gitu ya. Dan gua rasa di pertandingan ini gua akan lebih memilih Charlotte Flair ya untuk mempertahankan gelarnya, setidaknya sampai di event WWE Draft nanti ya, yang mungkin saja nanti dia akan mendapatkan lawan yang mungkin lebih ngehook lagi gitulah guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event dari pertandingan di event Extreme Rules nanti, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship, di mana sang juara bertahan Roman Reigns akan menghadapi Finn Balor dalam persona The Demon-nya. Karena ini menjadi pertandingan yang paling menarik ya terjadi, karena mereka memiliki rekor tersendiri ya, di mana Roman Reigns sudah memegang gelar Universal Championship ini selama 1,5 tahun terakhir ini. Nah, sedangkan Finn Balor selama dia menggunakan persona The Demon-nya
Finn Balor memiliki rekor tidak terkalahkan gitu guys ya. Yang dimana ini pun menjadi hal-hal yang menarik gitu ya. Dan masing-masing penggulat ini pun memiliki argumennya tersendiri ya, atau goalnya tersendiri ya gitu ya. Yang dimana Roman Reigns, apakah dia bisa menjadi orang pertama yang mematahkan rekor tidak terkalahkan milik The Demon? Dan hal sebaliknya, Finn Balor, The Demon, apakah dia bisa mematahkan waktu 1,5 tahun Roman Reigns sebagai Universal Championship, yang gua rasa chance itu pun lebih kecil dibandingkan dengan Roman Reigns yang mematahkan rekor tidak terkalahkan The Demon ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, apabila memang WWE ini pun masih berencana untuk mendatangkan The Rock ya untuk tampil di event WrestleMania tahun ke depan ya, di WrestleMania 38, gua rasa Roman Reigns pun tidak akan kehilangan Universal Championship-nya dalam waktu dekat ini ya. Dan ada satu hal lain ya yang gua rasa ini pun akan menjadi skenario ketiga yang mungkin bisa terjadi di pertandingan ini ya, yang gua rasa ini pun menjadi skenario yang mungkin menjadi lebih menarik dan mungkin gua lebih membuat ini pun menjadi lebih exciting ya, yaitu apabila Brock Lesnar ini pun akan tampil begitu ya, dan dia pun akan mengacaukan pertandingan Roman Reigns dan juga Finn Balor ya, walaupun pertandingan ini pun berjalan dalam format Extreme Rules match ya, yang membuat pertandingan pun tidak akan berakhir dengan disqualification. Namun gua ingin melihat Brock Lesnar hadir di Extreme Rules nanti mengacaukan pertandingan antara keduanya, yang membuat baik Roman Reigns dan juga Finn Balor ini pun tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut, dan akhirnya para pihak ofisial pun harus memutuskan bahwa pertandingan Universal Championship-nya berakhir dengan draw begitu ya. Dan mungkin saja bisa saja di Crown Jewel nanti akan menjadi triple threat match, Roman Reigns versus The Demon versus Brock Lesnar for the Universal Championship. Itu mungkin menjadi akan lebih menarik untuk kita tunggu begitu ya. Atau bisa saja skenario lainnya itu adalah tetap Brock Lesnar datang mengacaukan pertandingan tersebut, yang membuat Finn Balor ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut, atau sebaliknya Finn Balor ini pun kalah di pertandingan tersebut, yang sehingga tidak merusak karakter yang sudah dibangun oleh Roman Reigns, karakter yang sudah dibangun oleh Finn Balor khususnya bagi The Demon, yang membuat ternyata mereka masing-masing itu harus dikalahkan dengan bantuan dari pihak luar, yang dimana pihak luarnya itu adalah si Brock Lesnar gitu guys ya, yang dimana itu lebih menarik dan juga lebih masuk akal, karena dengan rekor impresif yang dimiliki oleh Roman Reigns dan juga Finn Balor, sangat disayangkan kalau misalnya mereka harus kalah dalam format yang biasa gitulah maksud gua ya. Dan itu mungkin saja ya spekulasi gua, namun kalian bisa hiraukan. Namun apabila memang pertandingan pun terjadi dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak adanya intervensi dari pihak luar, gua lebih memilih Roman Reigns. Namun apabila nanti ada intervensi daripada Brock Lesnar gitu ya, gua rasa lebih baik ini pertandingan berakhir dengan non contest, yang membuat ini pun menjadi build up untuk pertandingan selanjutnya di event Crown Jewel nanti, yang akan menjadi pertandingan triple threat match antara Roman Reigns, Finn Balor dan juga Brock Lesnar untuk gelar Universal Championship, yang gua rasa itu akan menjadi lebih menarik gitu guys ya. Dan ada satu hal lainnya yang gua ingin sampaikan ya di video ini, yaitu mungkin saja ya ada satu pertandingan lainnya yang akan bisa ditambahkan untuk di event Extreme Rules nanti ya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar WWE Championship gitu guys. Dimana seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya sebelum Big E berhasil meng-cash in kontrak Money in the Bank-nya dan memenangkan gelar WWE Championship di episode Raw 2 minggu yang lalu begitu ya, WWE pun sudah mengannounce Bobby Lashley akan mempertahankan gelarnya menghadapi Randy Orton. Namun dengan melihat amukan daripada Bobby Lashley di hari Senin kemarin begitu ya, gua rasa
mungkin saja Bobby Lashley bisa mendapatkan second chance, atau mungkin apabila WWE masih memikirkan status number one contender daripada Randy Orton, mungkin saja bisa saja Big E akan menghadapi Randy Orton di hari Minggu nanti gitu ya. Namun itu chance-nya mungkin kecil ya gitu, karena mereka sudah mengannounce 6 pertandingan saat ini, dan itu merupakan jumlah pertandingan yang biasa WWE laksanakan untuk di event pay-per-view di luar the Big Four. Namun sampai hari Jumat nanti masih ada kemungkinan lah gitu guys ya, yang gua rasa bisa saja Big E akan mempertahankan gelarnya untuk pertama kali menghadapi antara Bobby Lashley atau Randy Orton ya gitu guys. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, tidak hanya dari WWE namun juga dari AEW, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villa 88. Nah, akhir kata gue Reza bagi kalian izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.